sondangi rohakon tung basa-basami sudena di awon gom-gomi pamataku nang hodo olo aku sailehon magogoku lomom nang ulaoku urupi tatap au tutup. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini adalah hari di mana kita merayakan turunnya Roh Kudus yang mengingatkan kita akan kuatnya kuasa Tuhan menyertai orang percaya di segala zaman. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, marilah kita persiapkan hati pikiran kita mengikuti ibadah Minggu Pentakosta pertama ini. Kita masuk saat teduh. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta pertama ini, tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
berjanji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dari Yeskiel 37 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkanmu, hai umatku, dari dalamnya. Ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang akan membawa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat AKBP Jambi 1, Minggu 23 Mei 2021. Minggu Pentakosta pertama. Pesta 40 Panginohan Nasional untuk Peribadian. Tema: Roh Penghibur dan Kebenaran. 1 Romawi, ayat-ayat yang dibaca pada minggu ini. 2 Romawi, lagu, nas, kesempatan ayat dan hari minggu yang akan datang dapat dilihat di warta jemaat kita masing-masing. 3 Romawi, isi nama lengkap. 1. Jadwal ibadah minggu gereja KBP dapat dilihat di warta kita masing-masing. 2. Penerapan protokol kesehatan ibadah di gereja KBP Jambi 1. Diberitakan kembali pada jemaat KBP Jambi 1 untuk mengikuti ibadah di gereja KBP Jambi 1 agar selalu menerapkan protokol kesehatan dan gereja KBP Jambi 1 tetap menerapkan pembatasan jumlah jemaat. Kepada jemaat yang akan mengikuti ibadah serta melakukan ketentuan sebagai berikut. 21. Jemaat yang telah memasuki area gereja untuk mengikuti ibadah wajib menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. 22. Melarang anak-anak dan kaum lansia atau lanjut usia yang memiliki riwayat penyakit bawaan untuk mengikuti ibadah. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah dapat mematuhi ketentuan pada poin 21 dan 22 tersebut. Pihak gereja melalui Pak Ratu dan tim gugus Provinsi 19 AKBP Jambi 1 akan bekerja keras apabila jemaat yang mengikuti ibadah melanggar ketentuan poin nomor 21 dan 22 yang di atas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 3. Berita lain. 31. Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Pandu Serdang Ibu Martina Febriana Guru Tabaran, alamat Lorong Langgar, Teho, Kota Jambi, Web Pasar Julu. 32. Pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan dari keluarga Bapak James Tambunan, Ibu Kalala Guru Semanjunta, alamat Lorong Sentra Kasangkuda, Jambi, Web Diperbudak. 4. Pesta peringatan Pentakosta atau kedatangan Roh Kudus. 41. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Mei 2021 adalah hari peringatan kedatangan Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Kita akan melaksanakan kebaktian di gereja ini seperti biasa, yaitu kebaktian jam 7 pagi, kebaktian jam 9 pagi, kebaktian jam 11 siang, kebaktian remaja jam 10 jam 1 siang dan kebaktian jam 6 sore. 42. Pada hari Senin besok tanggal 24 Mei 2021 adalah hari peringatan kedatangan Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Kita akan melaksanakan kebaktian di gereja ini
masuk jam 10.30. Satu kali kebaktian. Persembahan ketiga atau persembahan angkot mendukung operasional gereja. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Mei 2021 kita akan mengumpulkan persembahan ketiga atau angkot untuk mendukung kegiatan operasional gereja. Persembahan 1A dan 1B kita kumpulkan sebelum khotbah. Persembahan 2 dan persembahan 3 atau angkot kita kumpulkan setelah khotbah. Kepada warga jemaat KBP dan 1 yang melaksanakan kebaktian minggu di rumah masing-masing agar dapat mengumpulkan persembahan ketiga atau amplop tersebut dan diserahkan melalui simplawek masing-masing atau melalui kantong persembahan minggu. 6. Pemberitahuan kepada Bapak Ibu warga jemaat KBP dan 1 diingatkan kembali untuk dapat menyerahkan persembahan setiap bulan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, 40 kali. Buana kembali. 1 kas 16 Mei 2021. Kas rupiah 16.444.089 rupiah. Kas pembangunan 10.414.774 rupiah. Jumlah 26.854.863 rupiah. Saldo kas 23 Mei 2021. Kas kuliah 25.041.589 rupiah. Kas pembangunan 11.861.774 rupiah. Jumlah 36.903.363 rupiah. Demikianlah waktu doa kita seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersentuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. We
apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita tahu jelas hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta pertama. Pentakosta adalah suatu peristiwa di mana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, kepada orang percaya pada jemaat mula-mula, dan juga kepada kita orang percaya di sepanjang zaman. Tepat hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, kita mau melihat peran daripada Roh Kudus yang sangat berdampak sekali bagi orang percaya di sepanjang zaman.
di mana jika Roh Kudus turun dan bekerja dalam diri manusia, maka segala sesuatunya bisa berubah. Jikalau Roh Kudus turun, manusia akan merasakan realitas hidup yang baru. Dan jikalau Roh Kudus turun, manusia akan melihat bahwasanya hidup ini dalam perspektif yang baru. Dan manusia itu akan memandang sesamanya. Manusia akan memandang lingkungan dari sudut pandang yang baru, yakni sudut pandang yang disinari, diwarnai, dan dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat narasi daripada firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus menyampaikan pesan untuk meninggalkan para murid-muridnya, yaitu pada masa sukar mereka harus menanggung dan mereka merasakan akan kehilangan karena akan ditinggalkan oleh Yesus ketika Yesus mau naik ke surga. Itu artinya para murid dan orang percaya tidak boleh mengharapkan kehidupan yang mudah dan kehidupan yang tenang-tenang saja. Kadang-kadang memang dalam kehidupan kita bisa juga demikian. Kadang kita lebih banyak berdoa, jauhkanlah pencobaan. Kadang kita lebih banyak berdoa untuk tidak mendapat tantangan dan rintangan. Tapi kadang kita sulit atau jarang untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apabila ada cobaan, apabila ada tantangan, berikan aku kekuatan. Makanya kadang-kadang ibu bapak saudara-saudara, ketika tantangan, ketika sesuatu yang sulit terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita sulit untuk menghadapinya. Tapi coba sesekali, atau kita sering berdoa, manakala kita mau melakukan suatu perjalanan, manakala kita mau melakukan sesuatu, mau membuat pekerjaan, Tuhan, apabila ada tantangan di situ, berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat, dan berikan aku jalan. Tapi kadang-kadang kita hanya berdoa, sering berdoa, Tuhan, padau akka panguncunan, padau akka hamaulon. Hamaulon datang, kita tidak siap. Para murid, ketika Yesus berkata demikian, mereka sangat bingung, mereka sangat sedih, dan mereka merasakan bahwasanya mereka akan kehilangan guru mereka. Sebab selama ini mereka tahu bahwa mereka akan kehilangan Yesus, dan selama ini mereka hanya berpatokan kepada Yesus, dan Yesus banyak melakukan apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan mereka. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa pada akhirnya semuanya ini akan menjadi kebaikan. Akan menjadi kebaikan kalau dia pergi. Itu katakan tadi. Roh Kudus penolong akan datang. Nah, kita bisa membuat atau bisa mengambil satu contoh sederhana dari perkataan ini. Kalau dikatakan tadi, Yesus lebih baik pergi supaya penolong datang. Nah, kekhawatiran para murid tadi, bagaimana kalau Yesus pergi? Siapa yang menjadi teman kami? Siapa yang mengajari kami? Siapa yang akan menjadi guru bagi kami? Mereka sedih. Nah, kalau kita ambil contoh sederhana, kadang-kadang ibu bapak saudara-saudara dalam kehidupan ini, ada kalanya penderitaan itu datang kepada kita. Ada kalanya persoalan itu datang lebih baik. Karena itu mungkin bisa membuat kita semakin dewasa, dan itu mungkin bisa membuat kita semakin kuat, dan itu mungkin semakin membuat itu satu pelajaran dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada perikop ini adalah merupakan bimbingan pastoral bagi para murid-murid supaya mereka tetap teguh. Karena apa?
Karena sesuatu rancangan Tuhan dalam kehidupan ini, tengah-tengah dunia ini adalah memberikan suatu kepastian dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu Yesus memberikan penguatan kepada para murid. Tentu juga penguatan ini berlaku kepada kita orang percaya di sepanjang zaman. Penguatan apa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Yesus berkata, Roh Kudus akan memberitakan rancangan Tuhan dalam hidup para murid. Rancangan Tuhan untuk orang percaya di sepanjang zaman. Dikatakan tadi pada ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Apa maksud daripada perkataan ini? Yesus menyadari, yakni keterbatasan para murid, keterbatasan orang percaya. Kita juga menyadari itu. Kita semua memiliki keterbatasan. Kita semua memiliki kelemahan. Tidak ada yang sempurna, nobody perfect. Dan Yesus juga menyadari banyak yang terjadi pada kehidupan para murid, para orang percaya setelah Yesus pergi meninggalkan mereka. Dan juga Yesus menyadari ada banyak penggoda para murid dan juga untuk orang percaya di sepanjang zaman. Oleh karena itu, bagaimana mereka harapan dari Yesus, walaupun banyak penggoda, walaupun banyak yang mencoba mensesatkan para murid dan orang percaya, bagaimana supaya orang percaya itu tetap hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan, dan juga hidup dalam kebenaran. Tentu ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang dikhawatirkan oleh Yesus, kita sudah lihat dan rasakan itu pada zaman ini. Di tengah derasnya informasi melalui internet, yang bukan hanya informasi yang benar, tetapi juga informasi yang penuh dengan kebohongan, di sanalah kita membutuhkan peran Roh Kudus untuk membimbing kita, agar kita sebagai orang percaya tidak menjadi korban, agar kita orang percaya tidak mengorbankan. Dituliskan dalam satu buku, orang yang berpikir negatif itulah orang yang tidak berbudi. Karena itu orang yang berbudi perlu merenungkan dan mengerjakan 9 hal dalam bukunya. Pertama, bila melihatlah dengan jelas. Kedua, bila mendengar, harus mendengar dengan baik. Ketiga, bila menunjuk suasana hati, harus kelihatan dengan ramah. Keempat, bila bertingkah laku, harus sopan. Kelima, bila berbicara, harus ingat kejujuran. Keenam, bila bekerja, harus berusaha sebaik mungkin. Ketujuh, bila ragu atau tidak tahu harus bertanya. Kedelapan, bila marah harus ingat akibat. Dan yang terakhir, yang kesembilan, bila melihat keuntungan harus berpikir apakah kita berhak mendapatkannya atau tidak. Dengan demikian ibu bapak dan saudara-saudara, apabila terjadi perjunggirbalikan nilai-nilai kehidupan di tengah dunia ini, tentu kita sebagai orang percaya yang dituntut oleh Roh Kudus, kita tidak tergoda, kita tidak terperangkap, dan bahkan kita tidak menjadi pelaku. Yang kedua, dalam firman ini dikatakan Roh Kudus akan memberitakan kebenaran.
di mana kita tahu bahwasanya kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, yang tidak bisa dibatasi oleh tempat, yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Walaupun kadang di tengah praktek kehidupan ini, di tengah-tengah pengadilan, di mana saja, mungkin di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, kebenaran boleh kalah, tapi sebenarnya kebenaran tidak pernah salah. Oleh karena itu jangan membelokkan kebenaran. Roh Kudus akan memberitakan kebenaran itu. Roh Kudus akan mampu menginsapkan dunia akan kebenaran dan penghakiman itu. Karena apa? Karena dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan menyatakan segalanya sebagaimana ditentukan oleh Tuhan Allah dalam hidup ini. Itulah ibu bapak saudara-saudara, tingginya nilai dan harganya kebenaran itu. Kebenaran telah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Maka Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran itu kepada manusia. Roh Kudus adalah roh kebenaran dan akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Tentu ibu bapak dan saudara-saudara, hal ini tertuju kepada Yesus. Yesus menunjukkan dirinya yang tidak bersalah, dan Yesuslah sumber kebenaran itu, dan Yesuslah kekuatan daripada kebenaran itu. Yesus benar dan tidak salah. Yesus benar dan tidak salah walaupun disalahkan. Itu yang menarik. Jadi bagaimana kita kuat, tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Mungkin kita bisa disalahkan oleh orang lain, yang menganggap apa yang kita lakukan itu benar, yang menganggap apa yang kita pikirkan itu benar, tapi orang mempersalahkan kita, silakan. Tapi Yesus adalah sumber kebenaran kita, akan membenarkan. Roh Kudus akan membimbing dan memberikan kebenaran itu. Yang terakhir, dikatakan dalam firman Tuhan, Roh Kudus akan datang memberitahukan apa yang terjadi. Disinilah peran iman. Disinilah peran pengharapan kita untuk memahami akan hari esok. Nah, oleh sebab itu menarik saya pikir sebagai orang percaya. Tokoh gereja mengatakan begini: percaya dulu baru mengerti. Jangan mengerti dulu baru percaya. Kalau percaya dulu baru mengerti, itu iman. Tapi kalau mengerti dulu baru percaya, itu pikiran, akal. Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, pergilah keluar dari tanah kediamanmu. Dia tahu kemana? Tidak tahu. Dia tahu apa yang Tuhan akan perbuat? Tidak tahu. Tetapi iman dan pengharapan dia yakin bahwasanya tuntunan Tuhan itu luar biasa. Kita tahu apa yang terjadi hari esok? Tidak. Kita tahu bagaimana kita 5 tahun, 10 tahun mendatang? Tidak. Kita tahu bagaimana anak-anak kita setelah kita tua? Tidak. Tapi pengharapan kita, iman kita menyatakan bahwasanya mereka dalam lindungan, penyertaan Tuhan. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Itu pengharapan kita. Dan Roh Kudus itu akan bekerja membimbing orang percaya untuk hidup dalam iman, untuk hidup dalam pengharapan. Makanya ibu bapak saudara-saudara, kalau ada orang rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, tapi dia kurang hidup dalam pengharapan, ini dipertanyakan. Ragu, khawatir. Roh Kudus akan memberitahu apa yang akan terjadi. Saya katakan tadi, di sana peran daripada iman itu. Sebab iman sudah jelas dikatakan dalam Ibrani pasal 1, pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat.
Kita belum melihat, kita belum berada di tempat, kita belum menyaksikan, tetapi iman kita mengatakan itu terjadi. Pengharapan kita memberikan kekuatan, pengharapan kita memberikan keyakinan, pengharapan kita meyakinkan kita itu terjadi. Oleh karena itu, percaya dulu baru mengerti. Jangan mengerti dulu baru percaya. Iman dan pengharapan akan menghantar kita kepada kekayaan dan pemeliharaan kehidupan penyelamatan yang memperbaharui kehidupan kita. Sebab apa? Sebab Allah di dalam Yesus Kristus dan Allah di dalam Roh Kudus, Dia terus bekerja untuk orang-orang percaya. Dia terus berpikir kebaikan bagi orang-orang percaya. Bahkan Dia sudah menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, marilah kita sambut Roh Kudus dalam hidup kita. Jadilah kita menjadi tuan dan nyonya rumah kehadiran Roh Kudus. Mengundang Roh Kudus dalam hati kita, mengundang Roh Kudus dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dan itulah yang menguatkan kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dalam persoalan yang belum selesai, dalam pergumulan yang berat. Mungkin kita hidup dalam dosa dan kesalahan, tapi yakinlah, kalau Tuhan Yesus tidak bersama kita secara fisik, namun Roh-Nya ada pada kita, Roh yang memberitakan penghiburan, Roh yang memberikan semangat, Roh yang memberikan kekuatan dan memberikan kehidupan kepada kita. Roh-Nya juga akan menguatkan kita dan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Serta Roh-Nya juga akan menyaksikan kebenaran dan menyatakan apa yang salah dalam hidup kita, yang harus kita hindari. Karena Roh itu terus secara dinamis bekerja di tengah dunia ini, di tengah kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, hiduplah dalam kebenaran Kristus dan saksikanlah itu dalam hidup kita. Dan yang terakhir, jangan kita sebagai orang percaya jangan pernah menyerah dan jangan kita pernah putus asa. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita semua. Kita akan mendapat curahan Roh Kudus sebagai sumber penghiburan, sebagai sumber kekuatan dan mengisapkan kita, sehingga hidup kita bukan lagi oleh daging, sehingga hidup kita tidak lagi berpatokan kepada pikiran kita sendiri, kepada kekuatan kita sendiri, tetapi kepada Dia yang dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus beserta kita dalam menjalani kehidupan dan meneguhkan kita dalam hidup ini. Percaya dan undang Roh Kudus hadir selalu dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengajar kami dan mengajak kami supaya semakin kuat dan teguh. Karena firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu akan memberitahu rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kami, memberitakan kebenaran dan juga memberitahu apa yang Tuhan akan perbuat dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami menjalani kehidupan ini dalam suka maupun duka. Berkati kami setiap pribadi yang beribadah pada pagi ini Tuhan. Sertai kami dan Tuhan selalu memberikan kepada kami kekuatan dalam seluruh aktivitas kehidupan kami
di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami. Tolong kami Tuhan apabila kami lemah, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Apabila kami berduka, hibur kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan apabila kami mau melakukan sesuatu yang belum kami tahu apa yang menjadi hasil, berikan iman yang teguh, pengharapan yang kuat kepada kami, sehingga kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Berkati kami Tuhan, dan juga berkati gereja-Mu di tengah-tengah pelayanan, biarlah selalu dituntun oleh Roh Kudus. Berkati juga bangsa dan negara kami, khususnya dalam penanganan penyebaran pandemik virus corona, dan ajari kami Tuhan untuk selalu dapat menjaga diri kami, dan kami cinta kehidupan, bukan pro kematian. Berkati juga Tuhan untuk orang-orang yang sedang terkena atau dalam isolasi karena serangan virus ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan berikan kepada mereka pengharapan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sambil bernyanyi kita mengumpulkan persembahan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita telah merayakan peringatan turunnya Roh Kudus. Kembalilah dalam damai sejahtera, dan biarlah hidupmu selalu akan dipimpin oleh Roh Kudus,
sehingga dalam hidupmu engkau beroleh sukacita. Tinggikanlah nama Yesus, muliakanlah namanya untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus dan Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara,
dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.